Ista'idna tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sampai di mana mengerjakan kemarin? Baik.
ada tulisannya sama atau tulisannya distribusi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh empat pelaku utama. Ekonomi itu kita beritahu dulu apa sih kegiatan ekonomi, mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Simak, kalau ada yang perlu dicatat. Sebelum mengetahui pelaku kegiatan ekonomi itu, kita perlu tahu dulu apa sih kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh empat pelaku utama. Nah, ini dia tadi empat pelaku utama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, rumah tangga konsumsi (RTK) atau konsumen. Rumah tangga konsumsi adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok rumah tangga konsumsi ini berperan melakukan kegiatan seperti menyediakan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga skill atau keahlian. Faktor produksi ini akan dijual oleh RTK kepada RTP atau rumah tangga produksi. Para pengadunnya memperoleh imbalan atau kompensasi atas faktor produksi yang telah diberikan. Bertindak mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa, membayar pajak pribadi kepada pemerintah, dan membelanjakan penghasilannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Pelaku berikutnya yaitu rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, perusahaan sebagai produsen atau individu atau kelompok yang kegiatannya menciptakan barang dan jasa atau nilai guna suatu barang. Tujuan utamanya untuk mencari laba dengan menggunakan faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumsi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, skill, atau kewirausahaan. Nah, rumah tangga produsen ini biasanya kita kenal kayak perusahaan itu. Contoh dari rumah tangga produsen. Adapun peran rumah tangga produsen antara lain: pertama, memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kedua, menggunakan atau menyewa faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, menjual hasil produksinya untuk memperoleh laba. Yang keempat, membayar balas jasa atas faktor produksi, seperti tenaga kerja, balas jasanya berupa upah atau wage, sumber daya alam, berupa sewa atau rent, modal, berupa bunga atau interest, kewirausahaan atau skill, berupa keuntungan, laba, ataupun profit. Kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Pelaku selanjutnya rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara atau RTN. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dengan damai dan adil. Adapun peran rumah tangga negara antara lain: pertama, membelanjakan penerimaan negara. Kedua, menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN atau badan usaha milik negara. Ketiga, menciptakan iklim yang kondusif dan sehat bagi dunia usaha. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi.
Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin stabilitas nilai uang agar tidak terjadi inflasi. Pelaku kegiatan ekonomi selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting. Masyarakat luar negeri terlibat dalam perekonomian ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri ini meliputi perdagangan internasional atau ekspor-impor, lintas pembayaran internasional, dan kerjasama ekonomi regional dan internasional. Sebab setiap negara tidak akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Adapun peran masyarakat luar negeri sebagai sumber tenaga ahli, sebagai konsumen, sebagai produsen dalam melakukan impor, dan juga sebagai investor. Selanjutnya ada arus kegiatan. Ada yang mau ditanyakan tentang 4 agenda besar kita hari ini? Ya, Jelas? jelas. Paham kali? Paham. Kalau udah jelas, saya mau nanya. Peran RTK tadi, peran rumah tangga keluarga itu ada berapa? Ada 4 sebagai, yang pertama sebagai konsumen, yang lalu sebagai penyedia faktor tenaga kerja, lalu satu lagi yang kita bahas lagi ya. Jadi rumah tangga keluarga itu adalah dia kegiatan ekonomi yang paling unitnya paling kecil, dimulai dari keluarga. Rumah tangga keluarga itu punya faktor-faktor produksi yang nantinya akan dipakai oleh rumah tangga produsen. Contohnya itu tenaga kerja. Tenaga kerja kan dimiliki oleh setiap rumah tangga keluarga. Nantinya dia akan dipakai oleh rumah tangga produsen sebagai pekerjanya. Benefitnya apa untuk rumah tangga keluarga? Rumah tangga keluarga akan mendapatkan pendapatan berupa gaji. Kalau dia memberikan faktornya berupa sumber daya alam, dia akan dapat sewa. Nah, interaksi rumah tangga dengan sektor lain itu dia melakukannya dengan cara membeli dan menjual. Nah, kalau tadi kan contohnya tadi yang sumber daya tenaga kerja kan. Nah, sumber daya tenaga kerja itu kan nanti dia dapat pendapatan. Pendapatannya itu akan diolah sama dia untuk membeli atau menjual suatu barang kepada RTK. Jadi alurnya itu alur sederhananya dari RTK ke RTP itu RTK memberikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya. Lalu feedbacknya akan dapat upah, sewa dan gaji. Nah, pendapatan itu akan diputarkan lagi ke RTK untuk membeli barang dan jasa. Nah, ini dia tadi peranannya. Peranan rumah tangga keluarga itu ada 2. Yang pertama dia sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua sebagai penyedia jasa faktor produksi. Jasa-jasanya tadi itu contohnya tenaga kerja, modal dan tanah. Nah, dari faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga keluarga akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan itu yang akan diolah untuk membeli barang dan jasa dan untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Selanjutnya yang kedua ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan boleh bisa siapa? Baca kan? Merupakan satuan berdasar ekonomis dari faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, jadi rumah tangga keluarga di sini tujuannya adalah untuk mencari laba. Jadi biasanya mencari laba siapa?
Jadi peranan pemerintah itu ada dua. Yang pertama dia akan melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah ini seperti apa tadi? Seperti tadi. Pemerintah kan juga butuh tenaga kerja kan, jadi pakai. Nanti akan ada feedbacknya jadi upahnya. Lalu yang kedua dia melakukan distribusi pendapatan agar tidak ada jurang pemisah antara yang si miskin dan si kaya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat peraturan. Jadi itu ada pajak. Lalu dia membuat contohnya itu buat jalan raya, kan jalan raya dipakai untuk bersama kan? Kayak kan dipakai bersama. Terus taman kan dipakai untuk semua bersama. Nggak ada jadi perbedaan yang besar antara yang kaya miskin, kan nggak ada batasannya kan. Kalau yang kaya mau taman boleh, yang miskin nggak boleh gitu kan. Jadi itu cara pemerintah untuk agar masyarakat ini tidak ada kesenjangan. Lalu yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu berperannya di kegiatan ekonomi sebagai pelaku ekonomi itu ketika dia melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dia tahu kan kegiatan ekspor dan impor apa? Oke. Nah, di sini saja ada 3 diagram alir. Tadi kan udah dengerin penjelasannya dari video dari saja. Nah, jadi sekarang tugas Ananda untuk menjelaskan apa hubungan antar ini RTK dan RTT, maksudnya itu apa, lalu yang 3 alir ini ada rumah tangga, keluarga, pemerintah, manusia, itu maksud setiap panahnya itu apa. Dan yang terakhir ada diagram alir dengan 4 sektor. Jadi di sini anak-anak saja akan saya bagi jadi 3 kelompok. Itu 20 orang kan? Ya. Satu kelompok ada 6 orang, 2 kelompok sisanya 7 orang. Menjelaskan itu kelompoknya. Kelompoknya boleh masing-masing. 7 orang, satu kelompok 6 orang, 2 kelompok 7 orang. Coba kita sini dah. 3. Nanti masing-masing kelompok kirim perwakilannya satu ke depan untuk menjelaskan ke teman-temannya tentang diagram ini ya. Oke. Kita ini mau Thank you.
Habis kita puasa ya, kita puasa. Habis puasa, puasa. Bisa lah dulu Bapak. Biar diskusinya biar selesai. Oke, ada yang masih mau bertanya? Kan keluarga kita masyarakat biasa nih, masyarakat biasa itu kan dia kan kayak pabrik misalnya kan. Mereka kan tadi apa? Menghasilkan barang. Mereka hubungannya apa? Ini menghasilkan barang bukan menghasilkan barang. Siapa yang beli barang? Karena dia membeli barang, kita bayar uang. Karena dia menghasilkan semua ini, yang menghasilkan barang untuk menghasilkan barang dari produsen, dia harus bayar. Makanya dia harus bisa membayar barang ini. Itu dia. Terus kalau ini bukannya dengan ini apa sih kamu? Ini dia harus apa pastinya? Jadi semuanya harus ya itu dijelaskan. Pokoknya sama-sama itu kan ya kita langsung menjalankan aja. Paham? Sudah ada juga ya semuanya di situ kan. Enggak. Kok nggak mau? Tadi dia tidak mau Pak. Kemana dia? Maksudnya kalau biasa nggak sih? Kalau ini Dia udah bagus sih kan, cuma dia mungkin udah sekarang selesai aja udah selesai apa lagi? Iya. Kalau nggak ada mungkin lebih relax ya. Kenapa juga dia kalau yang kalah ya? Iya, dia lagi tapi dia anak tapi dia nggak semangat ya masalah.
Fasilitas iya, ada fasilitas ini ada. Oh, tengok yang fasilitas ini ada. Yang tuh banyak tuh fasilitas. Jika ada banget ini pakai sanksi ini Dipakai ya. iya. Jualnya. Nah, pakai iya. Coba kalau misalnya ya anggap pemerintah kau beli buku dari aku kau kasih ke rakyat kau ya kan itu udah sesuai kebutuhan masyarakat kan ada di bayaran untuk dia kan ada di bayaran jasa berarti itu juga jadi apa? Jadi ini aku bisa loh sekarang dulu. Iya bisa. Mana bisa aku di sana? Nah nih, ya. Nah di sini pusat dari segala apa ini pekerjaan pemerintah nih. Nah pemerintah itu yang pertama sekali dia itu ngasih fasilitas sekolah ini. Kan sama nih ngasih fasilitas kan. Nah dia mereka bisa fasilitas itu harus berbayar dulu. Si rumah tangga juga mau jual kayak rumah tangga produsen mau kan rumah tangga keluarga ya itu kan fasilitas. Dia nanti fasilitas. Si orang ini juga bisa berkali dasar juga tinggi itu. Nah kalau saya dasar kita jaga nanti jalannya dari uang. Nah si rumah tangga Berarti pemerintah itu kayak bosnya gitu ya, kerjain tapi asalnya dia. ya itu namanya orang wali. Oh di tepi ya, dia kan fasilitasnya udah benar. Dia cuma fasilitas dia rasanya nanti ya kan udah ya kan. Nah di sini saya itu kan dia ada swadaya ini apa ada swadaya. Makanya dia swadaya kan si tapi dia harus bayar juga di swadaya bayar swadaya kita
Ini ada sejarahnya. Ini ada sejarahnya. Sejarah 10 tahun yang lalu. Udahlah, ada tahu nih. Jadi yang pertama, si rumah tangga nih pertama nih rumah tangga konsumen itu dia ngasih sumber daya berupa dia
Mana no? Nah, RTP menghasilkan barang dan jasa sehingga kalau beli barang dan jasa itu berarti si ADP. Ada no. Oh ini siapa? Lagi-lagi ya. Terus ya, ada satu lagi. Yang pasal yang 3 sektor terus ya. Seriusan, Dikit lagi. Kau tahu kan kalau berapa yang rusak? Ya, mereka membayar. Lah, Oke, kita akan mulai presentasinya dari yang pasar dan kemarin dia geram alir yang 2 sektor. Perwakilannya presentasi. aduh, orang berkelompok. Ya, pasar 2 sektor.
bertemu di pasar input atau faktor produksi. Nah, NTK ini menyediakan sumber daya alam kayak tenaga kerja, sumber daya berupa tenaga kerja, tanah, modal dan lain sebagainya. Nah, FFP ini rumah tangga keluarga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, dan tanah pada ETP. Nah, ETP sebagai feedbacknya dia akan memberikan balas jasa kepada ETK lewat upah, mungkin gaji, sewa tanah yang sudah dipinjam. Nah, upah, gaji, dan sewa itu akan menjadi pendapatan untuk ETK. Sebagai feedback karena ini memberikan faktor produksi dan memberikan faktor produksi, RTP ini sebagai balas jasanya itu kayak bukan pendapatan, contohnya kayak upah, gaji, gitu. Ya. Kak, Paham. kalau tidak, mau paham? Ya. Terus RPK ini kan dia juga punya kebutuhan kan, jadi untuk beli kebutuhannya barang dan jasa sini menggunakan pendapatannya. Terus kan ada bayar untuk pendapatannya, dia dapat barang dan jasanya. Jadi terjadi di pasar output atau pasar barang dan jasa. Kak, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya jelas, jelas. Sama kita. Ya, Haliza. Penjelasan dari faktor yang diagram oleh Profesor. Sudah. Betul? Betul. Jawab lagi. Paham? Kita lanjut ke yang diagram Mallet rancangan sektor. Nah, untuk yang pembahasan ini boleh silakan lanjut jelasin ini. Pak, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Nah, jadi pertama di rumah tangga keluarga. Si rumah tangga keluarga ini pasti ada orangnya kan? Nah, ada orangnya kan? Ada orangnya kan? Nah, mereka ini ngasih sumber daya berupa tenaga kerja, tenaga, paham lah ya, sumber daya ke si rumah tangga produsen. Ya, si rumah tangga produsen ngasih barang. Nah, dengan orang yang udah bekerja dapat orang pembayaran dari sumber daya mereka. Nah, dapat duit. Nah, gitu kan. Dapat duit, mereka beli barang dan jasa. Nah, tapi bayar dulu. Misalnya mereka beli motor. Ya, saya beli motor. Dapat mereka motornya, kan. Nah, dari sini sampai sini apa kan? Nah, nih pertama sumber daya pembayaran bayar. Nah, habis itu adalah pemerintah nimbrung. Pertama-tama mereka bayar dulu ke pemerintah, itu pajak. Kalau nggak bayar nggak dapat. Nah, pajak duit, nggak dapat. Belum tahu kita nggak dapat apa duit. Nih, duit ke orang nih, duit lagi ke orang nih. Nah, ini habis mereka bayar pajak, dapat orang fasilitas. Fasilitasnya tuh bisa jembatan,
kan. Misalnya kan ada jalan. Nah, jalan ini kan jadi penghubungnya antara dua kota. Dua kota kan? Nah, kota ini jual kayu. Dibilang sama kota ini. Nah, ini kan tibanya di sini. Nah, jadi mereka ngasilin barang sama jasa. Jadi aku pemerintah. Ini, nah, saya beli kursi. Nah, enggak lah. Dibilang barang sama jasa sama pemerintah. Nah, pemerintah beli kan, dibayarnya lah, tinggal dan dibayarnya. Nah, habis itu dari rumah tangga keluarga, mereka itu kan sumber daya berupa orang juga, yaitu tenaga kerja. Tenaga, misalnya orang. Misalnya mereka itu satpam, PNS, lah, gitu kan, atau bupati. Nah, jadi dari sumber daya ini kasihlah ke pemerintah. Pemerintah dibayarnya lagi ke orang ini. Berarti dari pajak tadi bayar ke orang itu. Dan paham? Paham. Udah nggak tahu ini output ini mana apa gitu ya. Penting kayak gini. Oke, paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita yang lebih kompleks ya, yang Pak Sektor. Tadi baru saja jelas-jelas. Paham nggak? Oh ini benar nggak? Hah? Apa sih? Cupit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami pertamanya akan mewakili kelompok kami, yaitu kelompok diagram aliran ke sektor. Ya, kan dia setelah dapat uang dan pendapatan segala macam, mereka ada kebutuhan. Lalu mereka menyanyinya ke wadahlah produsen. Itu istilahnya sama produsen. Itu dalam kait tadi itu. Itu yang kedua ke pemerintah. Nomor 5 ini lembaga keluarga dan lembaga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Setelah itu pemerintah memberikan fasilitas bersama ke lembaga keluarga sama ke lembaga produsen. Terdapat di situ rumah tangga keluarga sama produsen memberikan sumber daya alam dan barang dan jasa. Biasanya kayak lembaga keluarga ada orang yang bekerja di pemerintah, itu atau yang rumah tangga produsen dia membuat sesuatu untuk pemerintah gitu kan, jadi dibayar sama pemerintah. Sudah dibayar sama pemerintah, rumah tangga produsen mampu impor atau mengekspor
Nah, caranya ini kan tampilkan soal tuh ya. Ada pilihan A, B, dan C. Nanti dibuat misalnya soal satu jawabannya antum buat A, tapi nggak usah buat seperti ini, cuma poin-poin aja. Oke. Ketika posisinya aja. Nanti kita nanti ini kalau kita sama-sama. Kalau yang benar dibenarkan, kalau yang salah buat salah ya. Tenang aja. Kita semua belum. Oke, soal yang pertama. Ya. Jawabannya ada 3, pilih. Nanti kita langsung buka ya jawabannya. Nanti antum kalau salah dibuat salah langsung, kalau benar dibenerin. Udah? Di bawah ini yang bukan termasuk pelaku kegiatan ekonomi adalah A. Konsumen, B. Distributor, C. Masyarakat di luar negeri. Udah? Semua udah punya jawaban? Apa jawabannya? B. Distributor. Kalau benar buat benar ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen di dalam pelaku ekonomi? Yang pertama, dia menyediakan faktor produksi. Yang B, melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang C, dia menjadi peran paling penting atau paling besar. Yang mana jawabannya? Oke. Soal yang ketiga, apa itu rumah tangga produsen? Tulis jawabannya. Nanti kita satu-satu. Udah? Apa itu rumah tangga produsen? Yang A, dia melakukan suatu kegiatan agar dan mendapatkan suatu untung. Yang B, dia sama MTK. Yang C,